Jagat hiburan tanah air kembali diguncang oleh kabar yang mengejutkan. Aktor ternama Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong dikabarkan terseret dalam kasus usai 3 orang ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandara Soekarno-Hatta. Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan bahwa status Jonathan Frizzy saat ini masih sebagai saksi dalam kasus vape yang diduga mengandung zat etomidate zat yang tergolong sebagai obat keras dan termasuk kategori narkotika. Berita ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media, memicu beragam reaksi dari masyarakat. Banyak pihak yang berspekulasi hingga akhirnya paman Jonathan Frizzy, Benny Simanjuntak, angkat bicara untuk meluruskan kabar tersebut. Saya tidak akan tinggal diam, obat keras bukan narkotika dan hanya sebagai saksi. Saya akan melayangkan somasi kepada setiap media yang mengatakan harus ada pembuktian bahwa dikata obat keras bukan. Hati-hati kalian, dan hanya sebagai saksi, jangan dinarasikan terlibat. Tulis Benny. Lebih lanjut, Benny juga memaparkan detail mengenai zat etomidate yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini. Menurut Benny, zat tersebut biasa digunakan sebagai anestesi medis dalam prosedur tertentu. 16 jenis yang dimaksud narkotika belum ada etomidate, ujar dirinya. Dunia selebriti kerap menjadi sorotan tidak hanya karena prestasi atau pencapaian yang diraih, tetapi juga karena persoalan yang menjerat para penghuninya. Ya, baru-baru ini aktor berbakat Fachri Albar kembali menjadi pemberitaan hangat setelah ditangkap pihak kepolisian atas dugaan penggunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan ini menjadi catatan kelam ketiga dalam perjalanan hidupnya setelah sebelumnya 2 kali tersandung kasus serupa. Waktu dan tempat kejadian penangkapan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk kronologi, dari tim melakukan analisa dan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian setelah memastikan bahwa ada yang menggunakan narkotika dan psikotropika, kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,65 gram. 1 paket plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,11 gram. 2 linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,94 gram. 1 buah botol kaca berisikan narkotika jenis kokain dengan berat bruto 3,96 gram. 27 butir pil alprazolam 1 mg, 4 buah cangklong kaca bekas pakai, 2 potong plastik, 1 buah botol bong plastik dengan tutup botol sudah dimodifikasi, 1 buah sendok besi kecil, 4 buah korek api modifikasi, 1 buah tas warna biru, 1 unit handphone berwarna hitam. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif.
Maraknya kasus di kalangan selebriti tanah air semakin menjadi sorotan. Kasus terbaru yang menimpa aktor ternama Fachri Albar dan sejumlah selebriti lainnya menimbulkan keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Tidak hanya publik, para praktisi hukum juga merasa perlu menyikapi fenomena ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kabar ini pun menyita perhatian salah seorang praktisi hukum yang turut memberikan pandangannya terhadap lingkaran hitam narkotika yang saat ini tengah marak terjadi di dunia selebritis tanah air. 3 jenis zat narkotika yang sudah masuk ke dalam tubuhnya kan, mungkin juga ada lain-lain masuk juga. Jadi ini udah kelas berat lah. Kalau kecanduan ini kecanduan kaliber berat gitu. Ada yang ringan-ringan tapi udah berat. Kalau udah begini juga mungkin kemampuan berpikirnya juga udah melemah, sehingga harus didoping oleh macam-macam zat ya. Jadi otaknya juga mungkin sel-sel otaknya juga udah kecanduan juga, terkontaminasi. Jadi perilakunya juga mungkin juga sudah berubah ngikutin pola-pola perilaku yang kecanduan. Kalau dia seorang diri, tinggal dicari siapa yang memberikan kepada beliau, bagaimana beliau mendapatkan barang-barang narkotika ini. Tentunya ada pemasoknya, itu yang akan dikejar. Jadi Eva ini sekarang menjadi martir bagi dirinya sendiri yang kena narkotika, tapi menjadi martir juga harapannya supaya ada pengedar yang tertangkap. Jadi beliau akan dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan asal muasal barang-barang haram ini. Karena ada macam-macam kan, ada ganja, ada obat ini. Nah, kemudian cari ini sumbernya masing-masing dari mana. Jadi ada yang namanya nanti pengembangan dalam penyidikan. Persoalannya ini yang ketiga kali. Yang boleh direhab itu maksimal 2 kali. Gitu. Kalau 3 kali itu tidak lagi direhab, tapi di sidang diputus dan menjalani hukuman pidana karena kasus narkotika. Gitu. Jadi tidak ada rehab lagi. Jadi hanya bisa kemudian disidang dan diputus dan dipidana. Akan masuk di persidangan dan tidak ada hukuman alternatif berupa rehabilitasi. Tampaknya ini akan ada hukuman kurungan atau hukuman penjara. Nah, ini akan terjadi. Tergantung sekarang pasalnya mana yang terpenuhi. Tapi ini karena pasal menggunakan memakai paling minim 4 tahun. Itu kan udah kecanduan berat. Kalau bahasanya kecanduan berat. Tapi ada juga berkemungkinan menjadi pengedar. Karena beragam jenis narkotika sudah dipegang kan. Berarti berkemungkinan ada mengedarkan juga. Tapi kita nggak tahu bagaimana pasal yang dijatuhkan oleh penyidik narkotika ya. Tapi yang jelas kalau sudah beragam narkotika, kemudian kalaupun dipakai semua, ya ini udah campur-campur nih. Di kepalanya juga udah isinya zat semua kan. Ini yang udah nggak bagus. Di rehab juga kelihatannya juga mental juga. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.